Pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, saya mewawancarai seorang bundok andong Nagari Kota Baru yang biasa saya panggil dengan sebutan Ante di kediamannya. Dari hasil wawancara, dia menjelaskan sedikit banyak tentang adat-adat dan norma-norma yang masih diterapkan oleh masyarakat Nagari Kota Baru. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang saya lontarkan terkait dengan kearifan lokal di Nagari Kota Baru ini. Pertanyaan saya yang pertama yaitu tentang bagaimana norma dan kebiasaan yang masih diterapkan di Nagari Kota Baru ini yang berkaitan dengan kebudayaan Minangkabau. Dia menjelaskan bahwa di Kota Baru sampai saat sekarang ini yang masih diterapkan yaitu cara berpakaian. Di sini masih diterapkan cara berpakaian sesuai dengan adat. Dalam segi berpakaian, di Kota Baru kita dapat menilai status orang tersebut dengan cara berpakaiannya. Cara berpakaian orang adat di sini berpedoman kepada adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Dan juga para petinggi-petinggi adat di sini telah membuat undang-undang tentang cara berpakaian di Nagari Kota Baru agar tidak menyalahi aturan adat dalam berpakaian. Saya juga menanyakan makanan khas di Nagari Kota Baru di sini. Sedikit dijelaskan bahwa makanan khas Kota Baru yaitu ketupek dan pangit pisang. Ketupek ini masih sama seperti roti, tapi cara membuatnya berbeda. Ketupek ini dimasak menggunakan santan. Di Nagari Kota Baru, ada cara orang memanggil ke rumah kita atau disebut mamanggia barale di saat ada suatu pesta atau hajatan yang kita lakukan. Contohnya saja seperti jika kita mengadakan suatu pesta pernikahan anak perempuan kita, orang di sini memanggil orang-orang sekitar dengan cara makan samba pisang. Kalau untuk acara turun mandi, itu makanannya disebut sipulik babia. Dan masih banyak sebutan lain untuk memanggil orang datang ke rumah kita. Selanjutnya yaitu upacara adat yang masih diterapkan oleh masyarakat Nagari Kota Baru. Upacara adat yang masih diterapkan oleh masyarakat Nagari Kota Baru yang pertama ialah upacara Batagak-Gala. Upacara Batagak-Gala ini biasanya dilakukan ketika seorang nenek mama yang sudah tua atau yang sudah berumur menurunkan suatu gelarnya kepada kemanakan yang akan mewarisi gelar dari mak-mak tersebut. Yang kedua yaitu upacara pernikahan. Yang ketiga, upacara turun mandi. Yang keempat, upacara kematian. Upacara kematian ini misalnya seorang nenek mama atau orang yang berpangkat di Nagari Kota Baru, ketika orang tersebut meninggal dunia, dia akan dibujurkan di rumah gadang dan menjalankan serangkaian upacara adat kematian. Pada upacara adat tersebut juga langsung dibicarakan tentang penurunan gelar almarhum kepada siapa gelar akan diturunkan. Selanjutnya yaitu tentang suku adat. Di sini saya juga menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan suku adat di Minangkabau. Menurut pemahaman narasumber yang saya wawancarai, suku itu sama juga seperti marga. Suku itu sama seperti pengikat persaudaraan. Jika orang Minang pergi merantau, dimanapun mereka berada, jika sukunya sama dengan kita, dia disebut sebagai saudara sesuku. Suku ini menurun dari suku ibu. Contohnya saja, jika suku sang ibu adalah Pagacancang, maka suku anak-anaknya juga Pagacancang. Di Nagari Kota Baru, ada beberapa suku yang ada di Kota Baru ini. Di antaranya, yang pertama yaitu suku Pagacancang, yang kedua suku Melayu, yang ketiga suku Piliang, yang keempat suku Patapang, yang kelima suku Kutianya, yang keenam suku Sepanjang. Dalam adat Minangkabau, yang dinamakan dengan kawin sesuku atau menikah sama sukunya, sangat dilarang di Minang, karena seperti yang sudah kita bahas tadi, sesuku di Minangkabau ini sama seperti saudara. Maka, karena itu sesuku ini dilarang. Jika kita berpatokan pada agama, di
Di dalam agama Islam, pernikahan sesuku tidak menjadi masalah dan sah-sah saja di mata hukum dan negara. Tetapi, di mata adat, itu termasuk pelanggaran adat dan harus dihindari. Sanksi menikah sesuku yaitu sanksi sosial dan timbang salah. Yang dimaksud dengan sanksi sosial ialah menjadi bahan perbincangan atau buah bibir masyarakat sekitar. Semua masyarakat akan membicarakan tentang pernikahan sesuku ini, pernikahan yang sangat dilarang dimanapun mereka berada. Yang kedua yaitu timbang masalah atau timbang salah. Ialah harus membantai kerbau dan setelah mengakui mereka melakukan kesalahan, mereka harus berpisah atau bercerai. Selanjutnya, di daerah Kota Baru tempat saya tinggal, ada kegiatan kearifan lokal yang selalu dilaksanakan, yaitu arisan sesuku. Arisan sesuku ini dilakukan oleh para ibu-ibu yang sudah menikah di Nagari Kota Baru, yang sesuku. Tujuan dari arisan ini ialah untuk menjaga silaturahmi. Selanjutnya, untuk menyampaikan berbagai informasi tentang pembelajaran dan pembahasan tentang suku dan adat dalam melakukan sesuatu. Di sini mereka saling bertukar pendapat, bertukar informasi tentang adat, istiadat yang berlaku di Nagari Kota Baru ini. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.